Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kita memiliki Tuhan yang sempurna. Di dalam setiap rencana dan karyanya, Dia merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi kehidupan yang menggenapi setiap kebenaran-kebenaran firman. Kita akan pujikan satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara belum bosan akan kebenaran firman. Kalau kita cinta Tuhan, semestinya kita tidak bosan, tetapi kita berapi-api dan selalu suka untuk mendengarkan firman. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan mengajak saudara sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh mendengar firman hari ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu Kau berikan pada kami, sehingga kami benar-benar bersama-sama mampu mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam dunia ini, ada istilah yang berkata high risk, high return. Oke. Di balik keuntungan besar atau bersamaan dengan keuntungan yang besar, ada resiko yang sangat besar pula. Sebaliknya, ada yang tentu low risk, low return. Resikonya kecil dan keuntungannya kecil. Bagi orang yang suka tantangan, tentu saudara suka yang namanya high risk, high return. Walaupun keuntungannya besar, tetapi resikonya juga besar. Itu kadang tidak cocok bagi orang-orang yang suka keamanan. Orang yang suka aman, hatinya suka damai, suka tenang, ketenangan, akan lebih memilih low risk, low return. Karena kadang-kadang high risk, high return, risknya atau resikonya itu bisa sangat mengerikan sekali. Tapi kalau berhasil, berhasil. Nah, itulah dunia. Tetapi saya yakin semua orang ingin mendapatkan sesuatu yang low risk, high return. Artinya keuntungan yang besar, tapi resikonya kecil. Saudara, kalau saudara cari konsep seperti itu, sesuatu yang resikonya kecil, keuntungannya besar, yakinlah bahwa semua orang di dunia ini sebetulnya mencari hal yang sama. Tetapi ternyata hampir-hampir tidak ada yang namanya low risk, high return dalam dunia ini. Selalu ternyata memang high risk dibarengi dengan high return dibarengi dengan high risk. Keuntungan yang besar itu dibarengi dengan resiko yang sangat besar. Nah, tetapi secara alkitabiah, izinkan saya menawarkan kepada saudara hal yang dicari oleh banyak orang selama ini, yaitu sesuatu yang resikonya kecil, tetapi keuntungannya begitu besar, bahkan tidak sebanding dengan resiko yang sangat kecil itu. Nah, bila nanti saya sudah sampaikan ini, akan tergantung kemudian kembali pada diri kita masing-masing, mau mempraktekkan atau tidak. Karena terkadang banyak orang itu pandai, tahu harus bagaimana bekerja, tahu bagaimana harus melakukan sesuatu, begitu pandai, tetapi seringkali hanya pandai menjadi kritikus atau pandai dalam pengetahuan, tetapi dalam hidupnya dia tetap begitu-begitu saja, sebab dia tidak pernah melakukan apa yang dia tahu. Jadi setelah saya akan memberitahukan kepada Anda hal yang dicari oleh banyak orang ini, sesuatu yang resikonya kecil, keuntungannya besar. Apa itu? Nanti kita akan belajar. Tapi kalau saudara hanya tahu, saudara hanya akan menjadi seorang komentator atau seorang yang hanya tahu, dan bukan orang yang meraih sesuatu yang luar biasa ini. Kalau orang yang untuk mencari keuntungan besar terkadang berani menempuh resiko yang besar, apalagi seharusnya ketika saya tawarkan kepada saudara sesuatu yang resikonya kecil, keuntungannya besar, semestinya kita mau berusaha meraih mendapatkannya. Izinkan saya akan ajarkan kepada saudara dalam kitab Mazmur pasal pertama. Ayat ini sering sekali dibacakan mungkin oleh banyak orang. Tetapi izinkan saya akan mengajarkan kepada saudara sesuatu yang luar biasa dalam ayat ini. Nah,
Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Saya tidak mulai dari ayat pertama dan kedua, tapi ayat ketiga dulu mulai. Ia itu adalah orang-orang dalam ayat pertama dan kedua, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau Bapak Ibu suka bercocok tanam, saudara akan tahu hampir tidak ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa air. Kaktus itu pun memerlukan air, bukan? Walaupun dia memerlukan air dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, tetapi semua tumbuhan perlu air. Dan bayangkan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya tidak kekurangan air sama sekali, tidak kekurangan kesegaran. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Jadi kita lihat dulu ayat yang ketiga. Tadi saya sudah bilang, saya akan tunjukkan kepada saudara sesuatu yang keuntungannya besar, resikonya kecil. Saya tunjukkan dulu keuntungannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, ia, siapa ia itu? Ayat pertama dan kedua. Itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu segar, selalu menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Gambaran dari kehidupan yang selalu merasakan kesegaran dibaharui, tidak merasakan kehidupan yang layu atau lemas. Bahkan menarik sekali dikatakan oleh firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Wow. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keuntungannya besar, bukan? Nah, resikonya sekarang saya tunjukkan kepada saudara. Ayat pertama dan ayat kedua. Nah, saya akan bagi khotbah ini dalam dua bagian. Jadi saya tidak akan langsung selesaikan dalam satu kali berkhotbah, supaya tidak terlalu banyak yang masuk di otak saudara, lalu saudara tidak memiliki cukup kemampuan untuk melakukan atau cukup kemampuan untuk mengingatnya. Jadi saya akan bagi dalam dua sesi khotbah. Kita lihat pada bagian yang pertama, persyaratannya. Siapa yang disebut sebagai ia? Ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur pasal pertama ayat pertama. Baik. Inilah yang pertama. Nah, tadi saya bilang keuntungannya besar, resikonya kecil. Apakah keuntungannya betul-betul kecil? Iya. Resikonya betul-betul kecil. Iya, resikonya kecil. Apa sih resikonya saudara tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Nanti saya akan jelaskan. Apa sih resikonya saudara tidak berdiri di jalan orang berdosa? Apa sih resikonya saudara tidak duduk dalam kumpulan pencemooh? Ya paling-paling saudara tidak diterima oleh lingkungan saudara. Ya, apalagi kita bukan hidup di daerah konflik. Kita hidup di Indonesia yang aman-aman saja seringkali. Melakukan hal ini resikonya apa? Kecil sekali. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Apa yang dimaksud tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara perlu tahu dulu siapa itu orang fasik. Seperti apa yang dimaksud oleh Alkitab dengan orang fasik. Saudara, mari kita akan buka Mazmur pasal 10 ayat yang keempat. Yuk kita lihat dulu tentang siapa orang fasik itu di dalam Alkitab. Mazmur 10 ayat yang keempat, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, itu ya, artinya sombong sambil mendongak kepala. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi saudara, kalau saudara teliti juga dalam ayat-ayat lain, saudara akan temukan bahwa orang fasik adalah orang yang tidak mengakui adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang itu belum tentu orang Kristen. Yang penting orang itu tidak percaya kepada Allah. Orang itu tidak percaya adanya pencipta langit bumi, maka dia disebut sebagai orang fasik. Kalau misalnya seseorang bukan orang Kristen, dia bukan orang Kristen, tetapi dia percaya bahwa ada Allah, ada pribadi yang menciptakan dunia ini, maka dia belum termasuk golongan orang fasik.
Yang termasuk golongan orang fasik adalah orang yang tidak percaya adanya Allah. Jelas di sini ya. Jelas ya. Kalau di Indonesia kita sebut orang-orang ini dengan nama orang ateis. Orang yang berkata Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada, Allah adalah diri saya sendiri. Maka Alkitab menuliskan begini, jangan atau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oke? Jadi yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menerima ayat yang ketiga, keuntungan yang besar tadi, yang pertama, jangan berjalan menuruti nasihat orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Mungkin saudara punya teman yang ateis, tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nggak masalah sebetulnya kalaupun dia bukan Kristen, tapi dia percaya Allah itu ada, maka dia bukan disebut orang fasik. Orang yang percaya Allah ada, bahwa ada pribadi yang namanya Allah, itu masih takut dosa. Ya walaupun ada juga yang bilangnya percaya Allah itu ada tapi nggak takut dosa. Tetapi umumnya orang yang percaya bahwa Allah itu ada, dia pasti takut yang namanya dosa. Dia pasti takut masuk neraka. Dia pasti minimal ada keinginan berbuat yang baik karena dia takut masuk ke neraka. Agama apapun. Oke? Nah, tetapi ada golongan orang yang tidak percaya sama sekali bahwa Allah itu ada. Dan ini adalah golongan yang sebenarnya cukup berbahaya. Mengapa cukup berbahaya? Karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada ya. Maka tentunya mereka bebas bertindak menurut yang mereka mau untuk keuntungan mereka. Karena toh tidak ada Allah yang menghukum. Ketika Anda memiliki, Bapak Ibu Saudara memiliki teman-teman seperti ini, penasehat-penasehat seperti ini, izinkan saya mengatakan kepada saudara kebenaran firman Tuhan. Jangan mengikuti nasihat mereka. Sekalipun nasihat mereka tampaknya baik, tetapi ketika yang memberikan nasihat adalah orang ateis, mungkin untuk menghargai, saudara tetap dengarkan ketika mereka memberi nasihat. Tetapi jangan turuti apapun yang mereka nasihatkan selama nasihat itu datang dari orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada, karena mereka lah orang fasik. Bisa dipahami di sini resikonya apa? Mungkin resikonya saudara tidak akan lagi diajak berteman mungkin oleh orang fasik itu. Atau saudara dicemooh oleh orang fasik itu. Dianggap saudara tidak pandai. Saudara berhalusinasi karena percaya bahwa Allah itu ada. Misalnya. Itu resikonya. Tetapi jangan lupa keuntungannya jauh lebih besar daripada resikonya. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya tidak ikut hidup di dalam dosa. Berdiri di jalan. Jalan itu bicara perjalanan hidup ya. Jadi tidak hidupnya ini perjalanan hidupnya sebagai perjalanan hidup orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa kan? Tetapi jangan lupa kita sudah percaya Yesus, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Tetapi yang dimaksud berdosa di sini adalah orang yang memang hidupnya di jalur yang berdosa, terus melakukan dosa. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah diampuni oleh Yesus, maka seharusnya yang ada di dalam hati kita keinginan bukan berbuat dosa, tetapi ingin menyenangkan hati Tuhan. Masih bisa jatuh dalam dosa 1-2 kali, tapi bukan hidup berjalan di jalan orang berdosa. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara tinggal di lingkungan yang mana di sekitar saudara adalah orang berdosa. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dosa. Dan semua orang mungkin mengajak kita untuk berbuat dosa. Anak-anak muda, mungkin saudara akan ditawari obat-obatan terlarang, seks bebas, rokok dan lain sebagainya. Ya bukan berarti rokok itu dosa, tapi nggak sehat juga kan ya. Dan lain-lain, mungkin berbohong, mungkin tawuran, atau mungkin ya hal-hal lain, bullying dan lain sebagainya. Saudara ditawari seperti itu oleh teman-teman saudara, dan Alkitab mengajarkan jangan ikuti jalan orang berdosa. Jangan hidup di jalan orang berdosa. Apa resikonya? Resikonya saudara mungkin akan disingkirkan oleh lingkungan.
Saudara akan disingkirkan oleh komunitas, tetapi jangan kecil hati. Kalau komunitas orang berdosa mengusir saudara, jangan kecil hati, bersyukurlah. Karena setidaknya saudara akan mampu untuk tidak terkontaminasi oleh gaya hidup mereka yang berdosa. Cari perkumpulan yang lain, komunitas lain yang baik, bukan komunitas orang berdosa. Resikonya kecil kan? Apalagi di Indonesia. Mungkin beda cerita kalau di luar negeri yang mana kekristenan ditekan, ya. Tapi di Indonesia resikonya kecil, keuntungannya wow, besar sekali. Sayang sekali bila saudara tidak ambil. Ya, jadi saudara hari ini mungkin saudara sedang memulai bisnis, saudara sedang memulai pekerjaan, saudara melakukan sesuatu. Dalam bisnis, dalam pekerjaan tidak ada sesuatu yang pasti. Dan untuk sesuatu yang tidak pasti itu, Bapak Ibu Saudara bersemangat. Karena ingin keuntungannya, kan begitu ya. Apalagi hari ini saya tawarkan kepada saudara yang menjamin firman itu adalah Allah sendiri. Allah mustahil berdusta, Allah mustahil berbohong. Sehingga itu artinya kalau saudara tidak lakukan ini, saudara dan saya rugi besar. Jadi saya ulangi, yang pertama, jangan dengarkan nasihat orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Baik. Yang kedua, jangan hidup di jalan orang berdosa. Terus hidup melakukan dosa, terus suka berbuat dosa, berhenti. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam pelajaran kita hari ini, kita akan lanjutkan besok untuk renungan selanjutnya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini susah. Pencemooh itu adalah artinya orang yang suka menghina, orang yang suka mengejek. Coba saudara cek di Alkitab, kira-kira seperti itu. Jadi menghina, mengejek. Dan ini adalah dosa yang seringkali kita jatuh di dalamnya. Seringkali kita tidak sadar, kita juga ada di dalam bagian orang yang suka mencemooh. Saudara, mengapa saya bisa bilang begini? Memang ini susah ya. Kita itu hidup di dalam dunia yang berdosa dan ya seperti itulah yang memang ada di sekitar kita, sehingga mau nggak mau kita ikut. Maksud saya begini, saudara yang kasih Tuhan, saya yakin semua orang suka bercanda mungkin ya, dan kita suka dekat dengan orang yang bercanda, betul? Wah, dia membawa sukacita, dia membawa tertawa di tengah-tengah hari kita yang mungkin melelahkan, dan itu menyenangkan sekali. Tetapi salah satu topik utama bercanda itu mau tidak mau adalah membicarakan kejelekan orang lain, menghina orang lain, atau menghina dirinya sendiri. Ya. Saudara, itu topik bercanda, itu tidak bisa kita pungkiri. Maka itu seringkali kita lihat beberapa pelawak, beberapa komedian, komika itu dituntut. Saya pernah dengar ada komika yang dituntut oleh para pencinta hewan karena dia menghina kucing. Ya, memang bercanda itu salah satu topik utamanya ya menghina orang. Atau kalau enggak menghina diri sendiri. Nah, waktu itu saya pernah baca saya pernah dengar komika ini dituntut oleh para pencinta kucing. Dia maksudnya bukan sampai dituntut gimana, sampai dimarah-marahi, para pencinta kucing tersinggung karena komika ini waktu dia bergurau, dalam gurauan yang sewaktu itu semuanya tertawa sih ya. Tapi karena di YouTube banyak dengar, ada di antara orang-orang itu yang cinta kucing merasa terhina. Dia menghina kucing sebagai hewan yang gembel. Ya, dan semuanya tertawa. Karena memang diperagakan kucing itu kan gembel ya. Itu kan menghina kan kucing ya. Dan pecinta kucing terhina. Kita juga ingat ada komika atau pelawak yang pernah disidang oleh pendeta-pendeta. Ya, kenapa? Karena dia menghina pendeta-pendeta. Pada waktu dia bicara, semua pada tertawa. Tetapi ternyata ada pendeta yang terhina. Ya karena memang topiknya menghina. Tetapi ada yang lagi sensitif, merasa nggak terima. Waktu itu misalnya komika ini bilang gini, pendeta-pendeta itu bodoh, bapak pendeta itu bodoh. Berdoa Tuhan Yesus datanglah di sini. Hei, kau tidak tahu pendeta, kalau Tuhan Yesus datang mati kita semua. Wah, ketawa semuanya ya.
Wah, begitu dibilang pendeta-pendeta nggak ngerti. Kan seolah-olah menghina ya. Pendeta-pendeta ini nggak ngerti firman sehingga minta Tuhan hadir. Padahal kalau Tuhan hadir, mati kita semua. Kan begitu maksudnya dia. Tapi ada yang tersinggung. Saudara tahu nggak? Jadi memang topik bercanda itu salah satunya adalah menghina orang atau mungkin menghina diri sendiri. Ada seorang pelawak misalnya ya, yang menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Misalnya dirinya sebetulnya tidak gagap, tapi demi orang tertawa dia acting gagap. Dan kita tertawa setiap kali, orang tertawa setiap kali melihat dia gagap itu. Ya. Dan kalau saudara lihat, itulah salah satu topik utama bercanda. Salah satu materi dalam bercanda, yaitu menghina orang lain atau menghina diri sendiri. Kalau menghina diri sendiri masih oke, tetapi seringkali ya mau gak mau kita sendiri tertawa ketika ada orang lain yang dihina. Ya itulah hidup ya. Tapi itulah sekeliling kita, dan ini yang paling susah. Saya ketika belajar ini pun saya masih dalam posisi belajar. Terkadang saya masih juga tertawa ketika ada orang lain yang dihina. Dan ya orangnya sih tidak tersinggung ya, tapi ya kita nggak tahu hati manusia ya, bisa jadi dia tertawa hatinya tersinggung juga kita tidak tahu. Tetapi ya gimana ya, topik bercanda itu memang seringkali begitu. Tetapi firman Tuhan berkata begini, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya resikonya kalau kita berusaha untuk tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, penghina, mungkin kita akan dibilang orang yang kaku, orang yang tidak asik gitu ya. Ini kan bergurau nggak asik loh gitu ya. Makanya jangan heran orang seringkali dalam bergurau itu bisa sampai bertengkar tiba-tiba ya, karena memang materi guruan itu salah satunya menghina gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya roasting gitu katanya, di roasting gitu yang topiknya. Nah, gimana ya? Kalau saudara tidak itu, mungkin saudara akan resikonya saudara akan dipandang kaku, dipandang tidak keren, tidak cool, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi resikonya jauh lebih kecil. Ya, kita sepakat ya. Coba kita pikirkan resikonya tadi dan kita renungkan, lebih kecil bukan? Daripada returnnya, keuntungannya. Apa keuntungannya? Tadi ayat yang ketiga. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau return yang besar ini? Kalau mau, ayo belajar sama-sama. Terkadang kita masih lupa, mari kita saling mengingatkan ya. Terkadang kita bisa saja tidak sadar, kita perlu bertobat, itu manusiawi sekali ya, manusiawi sekali. Terutama dalam hal yang terakhir tadi, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, itu susah. Masa yang lain tertawa, kita tidak ikut mentertawakan, ya kan begitu ya. Tapi ya itulah, kita belajar sama-sama. Terkadang masih jatuh-jatuh, ya sudah, kita tidak perlu saling menghakimi. Tetapi mari kita menasehati dan saling sadar, saling mendoakan, saling berubah ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, jangan ikuti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 ini dulu, ingat. Besok saya akan lanjutkan hack, return, low risk. Dan kembali lagi pada saat yang terakhir saya ingatkan, ini luar biasa. Tinggal bagaimana, apakah saudara mau melakukannya atau tidak. Kiranya kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Hanya Tuhan tolong kami agar kami benar-benar mampu hidup seturut kebenaran firman. Inilah kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tolong kami Tuhan, penuhi kami, jadikan kami pelaku firman. Kalau mungkin seringkali kami masih jatuh di dalam jalan orang berdosa, nasihat orang fasik, bahkan kami duduk di tengah kumpulan pencemooh, bahkan kami sendiri menjadi pencemooh. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami agar mampu berubah menjadi lebih baik, menjadi sempurna di mata pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh belajar firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.